Di tengah peribetan Copras-Capres tak banyak memberi pencerahan pada rakyat jelantah. Alih-alih pendidikan politik ideologis terasa makin miris karena di tengah isu hujan duit yang rame-rame dirayakan para relawan, PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap adanya dana 45 triliun rupiah yang terindikasi sebagai hasil TPPU, tindak pidana pencucian uang. Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politikus. Kata disinyalir tentu saja belumlah fakta, namun jika yang menyampaikan lembaga seperti PPATK tentu lain soalnya, bukan petunjuk kaleng-kaleng. Diduga digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada pemilu 2019 dan pemilu 2024. Berkait dengan hal itu, KPK telah menjadikan sebagai petunjuk uang triliunan yang mengalir ke parpol. Nah lo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Dari 53 laporan ke PPATK, ada sebanyak 34 laporan hasil analisis dan pemeriksaan terjadi tahun 2022. Sebanyak 19 laporan hasil analisis dan pemeriksaan diterima dalam periode awal hingga 31 Mei 2023. Adapun 53 laporan terkait tindak pidana kejahatan di sektor lingkungan asal yang dimaksudkan adalah perdagangan ilegal satwa liar TSL, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, kelautan dan perikanan. Salah satu modelnya terkait penggunaan lahan ilegal dengan pemalsuan dokumen dan perizinan. Masalahnya menjadi panas karena berkait food estate yang menjadi program strategis nasional dari kebijakan Jokowi. Masuk dalam daftar prioritas pada awal pemerintahan periode kedua, artinya sudah 3 tahun berlangsung. Tapi bagaimana kok mak betunduk berkaitan dengan bukan hanya kejahatan lingkungan, melainkan juga kejahatan politik. Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, namun yang dilakukan justru dengan menghilangkan pangan lokal. Yang terjadi adalah penyeragaman pangan. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan, seperti kasus di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sekitar 600 hektar dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong. Lahan singkong tersebut tak kunjung panen tapi justru mangkrak. Jika dari sisi praktik perizinan dan peruntukannya disalahgunakan, outputnya tentu juga akan fatal. Jokowi kemarin dalam pelantikan Paskibraka sempat membuat terharu dengan mengambilkan PIN komandan Paskibraka yang terjatuh. Namun Jokowi saya kira juga mesti menjelaskan bagaimana program strategis nasional yang menjadi prioritasnya bermasalah. Jika dikatakan Jokowi seorang yang hati-hati dan teliti, seyogyanya Jokowi selaku presiden tak hanya mengatakan, "Sudah saya sampaikan berkali-kali, hati-hati jangan korupsi." Tapi berkali-kali disampaikan itu berkali-kali juga terjadi korupsi. Artinya berkali-kali pesan itu diabaikan, tidak dipatuhi. Apalagi ini menyangkut masalah politik di mana gelaran pemilu justru sudah mendekati babakan final pendaftaran calon dan dimulainya masa kampanye. Penjelasan pihak PPATK yang saat ini sedang fokus mendalami green financial crime terkait dugaan pencucian uang menyatakan secara clear, sepertinya tak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar. Paling tidak, kalau peserta kontestasi politik itu tidak terpapar, dia berpotensi untuk terpapar atau ada indikasi terpapar. Mengenai hal ini, baru PDIP yang bersuara keras dan menuding food estate adalah kejahatan lingkungan.
Konon Komisi 3 serius menangani hal ini dan mengusulkan untuk dibahas khusus. Muldoko dari KSP berkilah harus ada penanganan khusus. Sementara Prabowo ketika ditanya wartawan balik bertanya, yang benar. Kenapa Prabowo mesti ditanya? Saat gagasan lumbung pangan mulai dikampanyekan pertama kali, Presiden Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah. Kenapa Menhan? Namanya pertahanan bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan, ujar Jokowi. Saat itu seperti dikutip media. Tapi yang paling konyol, mangkrak dan gagal panen disebut oleh Kementerian Pertahanan. Pengerjaan kebun singkong terhenti sementara karena ketiadaan anggaran. Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate. Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo, politikus dari Nasdem, tetap menjadi leading sektornya. Namun sebenarnya DPR menilai program ini dianggap gagal dan bahkan menyebutnya kacau balau. Menarik, apakah DPR akan menindaklanjuti bukan hanya programnya yang gagal, melainkan kasus korupsi yang melingkupi sebagaimana disampaikan PPATK. Pada sisi itulah bukan soal mendukung ini dan itu dalam soal capres-capres yang nggak beres-beres itu, tetapi menyedihkan karena yang dinikmati para pejuang demokrasi yang bernama relawan ternyata ikutan gubras-gabres juga. Jadi jangan baper kalau ada yang nggak milih Prabowo dan kemudian dituding mau mengawetkan konflik atau permusuhan. Karena saya juga tidak akan menuding mereka yang memilih hanya karena uang, hingga harus mengabaikan idealisme dan ideologi. Sebagaimana saya juga tidak akan menuduh mereka yang menghilangkan teman-teman yang hilang. Di mana-mana food estate itu kayak real estate, terintegrasi antara otak dan perut. Last but not least, program food estate ini dulu diinisiasi oleh SBY dan terbukti gagal. So, menjadi tidak penting siapa presidennya, kecuali rakyat kuat, negara kuat, sebagaimana selalu disesantikan oleh Bung Karno.